Kita akan menyembah Dia. Kita mau katakan kita mau masuk dalam ruang Maha Kudus. Untuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Tuhan Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, sebab nama kudus, kudus. Kita ulangi pujian sekali lagi. Saya undang semua bangkit diri. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus. Sekali kataku menyembahmu, menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Mari kita habiskan kebaktian pada pagi hari ini. Bapa, saat ini kami datang dengan segala kerinduan hati kami untuk menyembah-Mu sebagai Allah yang memelihara dan menyelamatkan kami. Karena itu pertolongan dalam ibadah minggu pagi hari ini datangnya dari pihak yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita masih tetap dalam sikap berdiri, kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan.
Karena kita hanya Tuhan yang duduk atas skala pujian kita. Kita naikkan pujian kita dipilih dari skala bangsa. Semua kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Ulang dari awal, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Silakan coba duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Satu ayat Mazmur yang saya akan berikan bagi kita sekalian, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37. Sudah ketemukan? Satu ayat saja. Di dalam ayat yang kelima. Mazmur ke-37, pasal 37, ayat yang kelima saya bacakan bagi kita semua. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sekali lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Dia, Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Apa menjadi masalah persoalan kita, Tuhan akan bertindak bagi kita, memberikan jawaban bagi kita. Kita akan masuk dalam doa syukur. Sebelumnya itu saya mengajak kita menaikkan pujian. Ada kuasa dalam namanya. Sumber segala persoalanmu. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku
semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu bagimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu, sumber segala pertolonganku, sumber segala pertolonganku adalah di dalam namamu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan dalam-Mu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Di saat berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Sebab ku tahu ada, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Mari kita tundukkan kepala kita bersyukur pada Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah meninggalkan seluruh aktivitas kami dan kami ingin memuji, mengagungkan nama Tuhan. Dan kami akan dikuatkan melalui firman Tuhan. Dan kami punya iman yang bertumbuh di dalam Engkau. Engkau sudah mengasihi kami keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Segala aktivitas yang kami lakukan selama seminggu, kami tahu kami mampu karena Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan tolong kami pada saat ini, seberapa kami yang ada dalam ruangan ini kami percaya, mereka tetap bersyukur untuk kasih pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Kesulitan, masalah, pergumulan, problema, sakit, penyakit, mereka percayakan ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik dan kemurahan Tuhan itu besar bagi kami. Terima kasih Bapak. Biarlah pagi hari ini jemaat yang tidak hadir, Tuhan tahu keadaan mereka. Yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Yang sudah undur daripada Engkau, tarik mereka kembali Bapa, untuk mengingatkan mereka bahwa ini hari adalah hari yang kudus, di mana kami boleh mengucap syukur datang pada Engkau. Melakukan apa setiap yang kami lakukan, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa pimpinan dan pernyataan Tuhan. Inilah doa syukur kami pun mohon ampun atas segala dosa kami. Kami alaskan semua dosa syukur kami dan pengampunan dosa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakui atau mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita angkat pujian semusim berlalu. Nanti kedua kali baru saya undang jemaat berdiri ya.
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih, berbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bersama dengan semua orang percaya di segala zaman dan abad, biarlah kita mengakui pengakuan iman rasuli kita, dan hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetap berdiri dan naikkan pujian sujud di altar. Hati terasa berat, tak seorang pun pedulikan aku. Bukannya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku.
Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Mu, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Sekali lagi kita katakan, bila hati terasa berat, bila hati terasa tak seorang pun pulihkan aku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Oh, datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena kesempatan indah kami datang lagi di hadapan Tuhan. Sungguh ajaib keselamatan yang daripada Tuhan. Sungguh ajaib kemerdekaan yang Engkau berikan kepada kami. Bukan saja merdeka dari penjajahan bangsa lain, tetapi juga kami merdeka di dalam Kristus. Karena itu pada hari ini kami datang dan bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Hadir dan berfirman bagi kami Bapa. Kami rindu memahami kebenaran firman-Mu, untuk terus menguatkan kami, menopang kami dan memberkati kami. Mari berfirman bagi kami semua. Kami siap dengar suara Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom.
Ya, sampai hari ini saya dan Ibu Linda di Amerika, kami juga puji Tuhan dalam keadaan sehat, sukacita. Hanya saya yang kelihatannya tambah berat badan. Mungkin karena jarang makan nasi, yang dimakan sayur-sayur, daging-daging, ya makanan enak-enak. Jadi akibatnya tambah naik berat badan, Bapak Ibu. Tapi sehat, jadi tidak sakit, itu lebih penting. Ya, terima kasih untuk doa-doa Bapak Ibu. Jadi mungkin 2 minggu lagi lah kita bisa bertemu tanggal 3. Tanggal 1 kami berangkat dari sini, nanti tanggal 2 tiba di Jakarta, tengah malam, tanggal 3 ke Surabaya. Ya, tanggal 4 kita bisa beribadah bersama. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dan luar biasa bangsa kita tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari kita bersukacita dengan kemerdekaan itu. Saya mau ucapkan merdeka. Merdeka. Dan merdeka. Ya, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, banyak pengalaman hidup yang kita lewati setelah dimerdekakan. Setelah dimerdekakan pun masih banyak gejolak. Tahun 45 merdeka, tapi tahun 45 merdeka, tahun 65 masih ada gejolak G30S dan seterusnya dan seterusnya. Dan sampai hari ini memang masih ada juga mungkin upaya-upaya untuk memerdekakan sendiri atau lain-lain lah. Tapi kita bersyukur bahwa kita dalam kesatuan negara Republik Indonesia ini, ya kita boleh menjadi satu bangsa yang berdaulat, yang tetap diberkati Tuhan di generasi kita ini. Kita hidup di dalam anugerah penyertaannya. Nah, berkaitan dengan kemerdekaan bangsa kita, ya mari kita juga renungkan tentang kemerdekaan Kristen. Bagaimana kita dimerdekakan di dalam Tuhan. Nah, supaya dengan itu kita lebih semangat lagi. Karena kalau kita memahami bahwa kita sungguh-sungguh dimerdekakan dalam Tuhan, sungguh hati kita akan dipenuhi dengan kekuatan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Tapi kalau kita belum mengalami kemerdekaan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, wah Bapak Ibu, hidup kita di dalam dunia penuh dengan kekacauan, penuh dengan bermacam-macam masalah kehidupan, dan kita membiarkan diri kita masih terus diperhamba oleh banyak masalah dunia, dan berakibat hidup kita tidak mengalami kemerdekaan sungguh-sungguh. Jadi mari kita mau belajar sedikit firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana kita mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Ya, saya akan membagikan layar ke Bapak Ibu. Kok susah. Ya, apa Bapak Ibu lihat layar saya? Bisa ya? Kemerdekaan dalam Kristus. Dan kita harus hari ini juga yakin seyakinnya bahwa kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Nah,
Kemerdekaan di dalam Kristus itu Bapak Ibu kita alami dengan sungguh-sungguh. Mau lewat. Ya, ada 3 bahagian firman Tuhan yang saya kutip di sana. Ada pertama dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Kalau bisa baca bersama-sama 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Jadi kemerdekaan kita bukan melalui peperangan, bukan melalui perjuangan kita, tetapi anak itu yang memerdekakan kita. Yesus Kristus memerdekakan kita. Dan di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita dimerdekakan bukan dari penjajah, tapi kita dimerdekakan dari dosa. Nah, ayat Galatia 5 ayat 1. Nah, ini kita baca bersama 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi dari ayat-ayat firman Tuhan ini menolong kita memahami bahwa bukan kita yang berusaha untuk memerdekakan diri kita, bukan ada peperangan perjuangan dari kita untuk meraih kemerdekaan di dalam Tuhan, tetapi Kristus yang memerdekakan kita. Kristus yang berjuang di kayu salib dan telah memerdekakan kita. Jadi kemerdekaan kita adalah kemerdekaan karena Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kita. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Kita dimerdekakan karena Tuhan telah memerdekakan kita. Dan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan di kayu salib. Kurang lebih 2000 tahun yang lampau. Dia memerdekakan kita dari kuasa dosa. Dia memerdekakan kita dari kuasa maut. Dia memerdekakan kita dari kuasa setan. Jadi kita sudah sungguh-sungguh hidup sebagai orang-orang merdeka. Sudah merdeka. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Kristus sudah memerdekakan kita. Nah, karena itu sebagai anak-anak Tuhan, gaya hidup orang-orang yang dimerdekakan itu seperti apa? 1 Petrus 2 ayat 16 mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka. Bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Roma pasal 6 ayat 2 juga mengatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu memperoleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, di dalam Tuhan kita semua sudah dimerdekakan. Dan yang mengerjakan kemerdekaan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu sebuah anugerah, itu sebuah hadiah cuma-cuma, itu dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. Jadi sekarang hiduplah sebagai orang merdeka. Dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Bapak Ibu, tapi menjadi pertanyaannya bagi kita, kenapa orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kok masih hidup di dalam dosa, masih hidup di dalam kejahatan dan macam-macam dosa ya? Sepertinya mereka belum merdeka ya.
itu adalah orang-orang yang menyia-nyiakan anugerah kemerdekaan yang Tuhan telah sediakan. Ya, sekarang kita lihat ya di negara kita, saya walaupun di Amerika Bapak Ibu, tapi tiap hari dengar berita di Indonesia yang lagi seru ya. Semua orang tiap hari pasti kejar berita melalui televisi, melalui apa teknologi yang ada. Bagaimana dengan kasus pembunuhan di Jakarta itu. Dan sampai sekarang belum berakhir. Dan telah menyeret banyak orang. Dan sampai presiden angkat bicara. Ya, saya kira dosa-dosa masih banyak di dalam dunia ini dilakukan. Dosa tidak memandang bulu, tidak memandang rupa. Semua orang hidup di dalam dosa, bukan hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Karena itu himbauan daripada Petrus, hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Kita bukan hidup di dalam dosa-dosa lagi, tapi hidup sebagai orang merdeka. Jadi walaupun dia itu orang Kristen yang sudah percaya, walaupun dia itu hamba Tuhan, pendeta sekalipun, tetapi tentang kemerdekaan di dalam Kristus itu adalah sebuah pilihan. Apakah kita mau tetap hidup di dalam dosa atau kita mau hidup di dalam kemerdekaan Kristen? Nah, karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur kalau sampai pada hari ini kita masih kuat di dalam Tuhan. Ada banyak godaan bagi kita setiap hari. Ada banyak cobaan bagi kita. Ada banyak masalah kehidupan sehari-hari yang kita hadapi. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita masih selalu mengingat kebenaran firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan berlalu. Untuk mengingatkan kita terus-menerus, menguatkan kita, mengoreksi kita, membimbing kita, menghibur kita. Ya, jadi indah sekali Bapak Ibu kalau setiap hari kita berkeputusan untuk membaca firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka. Supaya ketika cobaan datang, ketika godaan datang, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, cobaan tidak memandang bulu ya. Tuhan Yesus sendiri sebagai Allah yang hidup, kita tahu dia dicobai juga oleh setan. Ya. Di perjanjian lama Ayub orang yang paling benar, orang yang paling setia dengan Tuhan, orang yang paling diberkati oleh Tuhan. Juga setan datang menggoda dia dengan sakit penyakit. Jadi siapapun kita Bapak Ibu, pastilah diperhadapkan dengan namanya cobaan, godaan. Godaan tentang harta, wanita, takhta. Nah, ini yang menyeret banyak orang jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu. Dan ini fakta di depan mata kita. Berita setiap hari yang kita dengar. Dan dosa semakin bertambah-tambah. Manusia semakin hidup di dalam dosa. Orang semakin mengandalkan diri dan lupa kepada Tuhan. Lupa kepada keselamatan. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ini adalah tugas kita semua. Saling mendoakan, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar ini. Bapak Ibu, ini tulisannya agak kecil, tetapi bagaimana kita bisa mewujudkan kemerdekaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus yang sudah memerdekakan kita melalui kayu salib. Ya, ada peperangan melawan kuasa dosa, kuasa maut, kuasa setan sudah dikalahkan. Maka mari kita wujudkan dengan cara apa? Pertama, tinggalkanlah gaya hidup yang lama. Ya, itu mari kita baca
Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, Galatia 5 ayat 19-21, tinggalkan gaya hidup kita yang lama. Ada ciri-cirinya di sana, hidup yang lama itu seperti apa, Bapak Ibu? Galatia pasal 5 ayat 19. Sampai 21, firman Tuhan mengatakan demikian, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Nah, ini yang menyeret banyak orang yang Bapak Ibu tahu sekarang kan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ada kedengkian, ada kemabukan, ada pesta pora, dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Ini Paulus ya yang menulis surat kepada jemaat di Galatia, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa dosa-dosa ini menonjol sudah dari zaman Alkitab sampai pada zaman sekarang. Dosa semakin bertambah-tambah, banyak orang semakin cinta dosa. Jadi apa arti kehidupan kita Bapak Ibu? Apa arti nama baik, jabatan, kedudukan, kekayaan, dan apa saja di dalam dunia. Tapi kalau kita belum dimerdekakan, hidup kita masih diperhamba oleh dosa dan tidak mau mengakui kemerdekaan Kristus di dalam hidup ini. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, di situ dikatakan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, pendeta sekalipun kalau masih hidup dalam hal-hal begitu, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu mari kita, kemerdekaan Kristen itu artinya kita mengalami pertobatan sungguh-sungguh. Kemerdekaan Kristen itu artinya kita menyangkal dosa, berkeputusan untuk hidup dalam kehidupan yang baru, bukan lagi dalam kehidupan yang lama. Nah, Bapak Ibu, saya mau ceritakan sedikit pengalaman di sini minggu lalu. Itu kami berkunjung ke satu daerah di daerah mana ini, Philadelphia, Pennsylvania. Itu ada satu suku di Amerika ini namanya suku Amis. Suku Amis ini adalah sekelompok orang puluhan tahun yang lalu datang dari Eropa. Dan mereka mau tinggal di Amerika. Rombongan datang sekitar 3.000 orang. Tetapi tinggal di Amerika dengan gaya hidup mereka. Mereka itu nggak mau hidup dengan teknologi modern. Tidak mau nonton TV, tidak mau pakai handphone. Jadi berpakaian pun tidak mau pakaian-pakaian yang modern. Jadi mereka masih hidup kayak zaman dulu. Ya, mungkin zaman Indonesia dijajah Belanda itu loh Bapak Ibu. Saya lihat setrika mereka itu, kalau kita dulu setrika pakai arang ya, baru gosok. Ada seperti itu. Semua. Mereka tidak mau naik mobil. Mereka kemana-mana hanya naik kayak dokar begitu. Kuda yang tarik. Semua berpakaian mereka tidak boleh warna-warna. Hanya satu macam saja. Pakai topi semua. Perempuan pakai kerudung di atas. Baju dan rok untuk wanita sama modelnya.
Ya, jadi itu namanya suku Amis di Amerika ini. Mereka juga tidak mau makan makanan yang modern. Jadi kembali makan alami saja. Ya, tradisional. Dan tahu ini suku yang aneh. Dan kalau ada keluarganya sudah keluar dari suku itu, tidak boleh kembali lagi. Ya, tidak boleh, tidak diakui lagi. Ini di Amerika ini ada beberapa wilayah didiami oleh suku Amis itu namanya. Jadi mereka masih dengan gaya hidup yang lama. Mereka nggak mau naik pesawat, tidak mau naik mobil, tidak mau kehidupan modern ini menyentuh mereka. Jadi kayak kampung betul itu. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, itu sebuah suku di Amerika yang menarik. Nah, karena itu mereka masih tetap dengan kehidupan yang dulu. Nah, tapi di Amerika ini, kebetulan saya di New York ini kota yang ya tidak pernah tidur di dunia. Semua mewah, semua megah. Wah, luar biasa kemajuan itu. Wow, jauh sekali dengan Indonesia. Perbedaannya jauh, yang lama dan yang baru. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita tetap hidup di dalam dosa, hidup dalam kehidupan kita yang lama, maka itu berarti kita jauh dari berkat-berkat Tuhan. Karena kita masih menganut kehidupan yang lama. Kita harus merubah. Nah, ini ada pengalaman saya lagi Bapak Ibu. Kita di Indonesia kan jalannya di sebelah kiri. Nyetir mobil juga di sebelah kiri. Nah, saya memberanikan diri minggu kemarin itu nyetir mobil Bapak Ibu. Dengan jarak seperti Malang Surabaya lewat tol. Kita di sini jalannya di sebelah kanan, nyetir di sebelah kanan. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah sudah mungkin beberapa menit lagi tiba di rumah, saya nyalip mobil karena kurang perhitungan, saya nyerempet mobil orang. Wah, jadi masalah karena saya nggak punya SIM internasional. Ya, Bapak Ibu. Jadi saya harus rubah paradigma saya. Nyetir mobil biasa lari sebelah kiri. Ternyata ini harus ada di jalur sebelah kanan. Ya, harus ubah pikiran. Posisi setir mobil juga di sebelah, dipindahkan di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri Bapak Ibu. Jadi berarti harus merubah otak kita juga. Hal-hal yang terbiasa di sebelah kiri harus pindah di sebelah kanan. Jalan kaki pun Bapak Ibu kita harus pindah. Jangan-jangan harus jalan di sebelah kanan. Kalau kita di kiri tabrakan dari orang yang berlawanan dari sana. Jadi paradigma hidup lama harus dirubah menjadi paradigma hidup baru. Nah, jadi bagaimana mewujudkan kemerdekaan di dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita tinggalkan kehidupan kita yang lama dan mempertahankan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu semuanya. Mari kita tinggalkan kehidupan yang lama. Yang kedua, selain kita tinggalkan kehidupan lama, mari kita giat di dalam Tuhan. Mari kita baca bersama 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Kita baca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi, untuk mengisi kemerdekaan kita sekarang, mari kita giat
giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena upah jeripaya tidak sia-sia. Kita diutus Tuhan, pergilah jadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita harus bersaksi. Bapak Ibu, di semester ini saya melihat satu mujizat bagi STAN Malang, Sekolah Alkitab. Apa yang terjadi di semester ini? Sekolah ini sudah 43 tahun, Bapak Ibu. Setiap tahun ajaran baru, itu rekrutmen mahasiswa itu paling rata-rata hanya 20 orang lah, 15 sampai 20 orang. Tapi saat ini Bapak Ibu, waktu saya pimpin awal itu mencapai 36 orang. Di semester yang baru ini Bapak Ibu, minggu lalu pembukaan semester, saya hanya ikuti melalui layar. 50 sekian orang yang masuk di STAN. Mahasiswa baru. Wah, sebuah keajaiban. Dan kita doakan supaya mereka semua jadi hamba-hamba Tuhan yang akan giat di ladang Tuhan. Jadi STAN mengalami mujizat karena seumur-umur STAN ini belum pernah ada jumlah mahasiswa baru sebanyak itu. Ya. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang bekerja untuk membawa orang-orang datang kepada Dia di akhir zaman ini. Bapak Ibu, saya juga mau bersaksi bahwa di STAN itu ada satpam, ada satu orang satpam. Dia sudah mengabdi 30 tahun. Dia tidak percaya kepada Yesus. Dia belum percayalah. Tapi dia menjadi security di STAN sudah 30-an tahun. Saya berdoa bagaimana supaya ini dia bisa diselamatkan jiwanya ini. Dan apa yang terjadi? Minggu lalu dia ambil keputusan untuk dikatekisasi, dilayani, masuk gereja. Dan siap untuk dibaptis setelah dikatekisasi beberapa bulan ke depan. Saya selama di STAN selalu melayani dia. Juga tukang kebun di STAN yang sudah saya layani sebelum ke Amerika, dan mulai minggu lalu dia juga sudah menyerahkan diri untuk dikatekisasi juga. Jadi mereka-mereka yang bekerja di sekolah Alkitab yang belum percaya Yesus, puji Tuhan, dijamah Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bekerja bertahun-tahun, tidak percaya Yesus. Ya, itulah kesempatan untuk mereka menerima Yesus. Kita giat bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mari kita menggenapi amanat agung. Teman-teman di Indonesia, beberapa hamba Tuhan bilang, Pak Salmon kok nggak kembali. Saya bilang, saya sedang melaksanakan amanat agung. Kata Tuhan, pergilah, jadikan semua bangsa, bukan hanya di Jawa saja, atau bukan hanya di Indonesia saja. Ya saya ke Amerika toh. Di sini juga saya memberitakan Injil, saya khotbah di gereja-gereja. Nah, pergi di suku Amis itu, saudara-saudara. Nah, karena itu kita pergi ke seluruh bangsa. Kesempatan datang. Ada berkat Tuhan kita datang. Menggenapi amanat agung. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan saya ditawarin untuk mengembalakan jemaat di sini. Saya bilang tidak, saya tidak mau, saya harus pulang Indonesia. Di Torsina jemaat saya layani, mereka setia di sana menunggu saya. Kalau tidak, saya bisa diikat di sini Bapak Ibu. Ya, tidak, kita harus kembali. Tapi yang penting dimanapun kita berada, kita semua giat di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, mari kita isi kemerdekaan dengan melayani Tuhan. Dan kalau kita melayani Tuhan dikatakan upah jeripayamu tidak sia-sia. Ya, kita tidak usah minta upah ke
jemaat, kita usah minta upah ke manusia. Tuhan sedang mencatat, malaikat di sorga sedang mencatat air mata kita, jerih payah kita, pengorbanan kita, pelayanan kita, dimanapun kita berada. Tuhan sedang melihat dan mencatat. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, namanya pelayanan sekecil apapun, tidak dihargai oleh orang, tidak dilihat oleh orang sekalipun. Tapi kita setia melayani Tuhan. Upah jerih payah kita tidak sia-sia. Kalau saatnya Tuhan mau memberkati, Dia membuka tingkap-tingkap langit, Dia mampu mencurahkan berkat-berkat-Nya, Bapak Ibu. Kenapa tidak? Bapak Ibu, saya kira kita masih ingat sekitar tahun 2000-an. Kita di Sinar selama 1 bulan kita berkhotbah, berdoa, PA tentang doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, ya kan? Kiranya Engkau memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku supaya aku terhindar dari segala macam. Ya, itu doa Yabes. Ya, saya bersyukur, saya kira kalau saya sampai di Amerika ini, itu adalah penggenapan dari doa Yabes. Ya, jadi kalau Tuhan izinkan, kenapa tidak Bapak Ibu? Kepada Bapak Ibu semua saya percaya Tuhan punya sejuta cara untuk menggenapi janji-janjinya juga dalam kehidupan ini. Karena itu semua kita tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah membedakan orang. Tapi bila Tuhan berkehendak untuk menyatakan mujizat-mujizatnya, berkat-berkatnya, pertolongan-pertolongannya, oh luar biasa. Tuhan punya cara-cara yang ajaib. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Upah jerih payahmu tidak sia-sia. Tentu nomor 1 adalah kita upah jerih payah di sorga. Keselamatan yang pasti sudah dijanjikan bagi kita. Tetapi Tuhan juga janji pemeliharaannya selama kita ada di dalam dunia ini. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu janji Tuhan. Ya dan amin. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari kita setia melayani Dia. Karena Tuhan sedang memperhitungkan apa yang kita perbuat. Nah, yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana kita wujudkan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Milikilah keyakinan yang kuat tentang kepastian keselamatan. Kita dapat membaca itu. Tidak ada yang dapat memisahkan kita lagi dari kasih Kristus. Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 37. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Tidak ada. Keyakinan kita harus kuat. Keyakinan kita harus penuh bahwa keselamatan itu sudah pasti. Jangan ragu-ragu lagi di dalam Tuhan. Bila hari ini Tuhan panggil Bapak Ibu dan saya, kita sudah dijamin keselamatannya. Orang yang percaya kepada Yesus Bapak Ibu tidak akan mengalami penghakiman lagi ketika Tuhan Yesus datang. Karena kita sudah diselamatkan. Penghakiman itu
itu kepada mereka yang belum percaya Yesus. Tapi yang sudah percaya Yesus, sudah otomatis diselamatkan. Tidak lagi dihakimi oleh Tuhan. Karena itu ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika kita mati secara fisik, kita langsung berjumpa dengan Tuhan. Dan itu adalah kepastian keselamatan yang abadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ini keyakinan ini mari kita cepat-cepat bagikan kepada orang lain. Keyakinan ini kita cepat ceritakan kepada orang lain. Mungkin ada keluarga kita yang belum diselamatkan. Ya, ada teman-teman kita yang belum diselamatkan. Saudara-saudara kita, di mana saja saudara. Di dunia ini banyak orang hanya mengejar apa Bapak Ibu? Yang dikejar harta dan kekayaan yang berlimpah-limpah. Yang dikejar adalah uang dan macam-macam. Yang dikejar adalah takhta dan lain-lain. Yang dikejar adalah semua kemuliaan dunia ini mereka dapat. Tapi keselamatan mereka belum dapatkan. Dan itu sangat memprihatinkan. Hati Tuhan sangat terbeban. Hati Tuhan menangis melihat banyak orang yang belum diselamatkan. Kita sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari dengan sukacita katakan, saya sudah merdeka dari dosa. Sekarang saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu katakan kepada kiri kanannya, saya sudah dimerdekakan dari dosa. Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Katakan kepada muka belakang, kiri kanan Bapak Ibu. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sudah merdeka di dalam Tuhan. Ya. Kalaupun Tuhan panggil kita hari ini masuk surga, jamin ya dan amin. Gitu. Tapi selama Tuhan masih izinkan kita di dalam dunia, kita hidup untuk melayani Dia. Kita hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan percayalah, Tuhan akan memberkati kita. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semua. Supaya apapun masalahnya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan-kebutuhan keluarga. Tuhan akan cukupkan dalam rumah tangga. Tuhan akan memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua yang percaya. Dan Yesus itu hidup dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia sanggup, dia mampu untuk membuka jalan. Membuka pintu-pintu berkat pertolongannya untuk setiap kita yang percaya, yang setia kepada Dia. Jaga kekudusan hidup kita. Kita sungguh lahir baru, bertobat, tinggalkan dosa, dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Firman Tuhan biarlah memberkati kita semua di pagi hari ini. Dan mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di sorga, terima kasih bahwa hari ini kami memiliki kepastian keselamatan, sudah dimerdekakan. Dan sekarang kami mau hidup bagi Tuhan. Karena itu ada kesempatan bagi kami untuk melayani Tuhan. Kesempatan bagi kami untuk berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Inilah kesempatan selama kami hidup. Setiap kami yang hadir di ibadah minggu pagi hari ini, apapun masalahnya, kami percaya Tuhan sudah tahu. Tuhan sanggup memberkati kami yang sedang membutuhkan berkat. Tuhan sanggup menolong kami yang membutuhkan pertolongan. Tuhan sanggup menghibur kami membutuhkan penghiburan. Tuhan sanggup menguatkan kami bagi yang membutuhkan kekuatan, damai sejahtera. Oh Tuhan, kami berdoa hari ini juga. Jamahan Tuhan menyertai setiap kami. Mujizat terjadi. Bagi yang sakit boleh disembuhkan. Tuhan, terima kasih bagi anak-anak-Mu yang setia sampai pada hari ini. Jangan Engkau lewatkan mereka ya Tuhan, yang sedang menjerit, yang sedang meneteskan air mata, yang sedang bergumul. Oh Tuhan Yesus, Engkau tidak meninggalkan kami. Karena itu Bapa, hari ini juga kami berdoa supaya sukacita, damai sejahtera itu tetap ada di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau diikat, dijajah, diperhamba, diperbudak
oleh kuasa dosa yang sekarang sedang merusak banyak orang. Kami mau dimerdekakan di dalam Tuhan, dan kami mau hidup untuk Tuhan. Kami ingin persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, sebagai persembahan yang hidup. Karena itu Bapa, jamaah Tuhan menyertai setiap jemaat Tuhan yang hadir di ibadah minggu di gereja, atau yang berhalangan, ada banyak yang sakit. Kami tidak sempat sebut satu persatu. Tuhan hadir dan menolong mereka. Kami ingat Harold sekeluarga yang sedang sakit demam, flu. Tuhan juga jamah mereka dan pulihkan, supaya mereka tetap setia juga kepada Tuhan. Kami beringat juga 2 minggu lagi ada pelayanan pemberkatan nikah untuk saudara kami Olan dan Suci. Dalam persiapan mereka, Tuhan juga menolong. Kami juga ingat bangsa dan negara kami yang sedang gelisah oleh karena masalah-masalah moral yang terjadi di bangsa. Untuk pejabat kami yang ada, Tuhan tolong Bapa, berikan hikmat dan akal budi kepada aparat kepolisian yang sedang menangani, pemerintah yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan, situasi bangsa kami menjelang pergantian pemimpin negara di tahun 2024 mendatang, supaya Tuhan menolong kami terhindar dari kekacauan dan konflik ataupun apapun juga. Kami ingin bangsa yang tetap damai, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang terpanggil melayani, terus memberitakan firman, baik di kota-kota maupun di desa-desa. Tuhan memakai hamba-hamba-Mu terus memberitakan Injil untuk menguatkan, menghibur orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan dimanapun berada. Gereja-gereja Tuhan di penjuru dunia ini, Tuhan memberkati. Pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan, sekolah-sekolah Alkitab, kami bersyukur bahwa di semester ini ada 50 lebih mahasiswa yang masuk di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan berkati calon hamba-hamba Tuhan ini yang akan menjadi hamba-Mu melayani di seluruh dunia. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan persembahan yang akan kami beri buat Tuhan. Diberkatilah semuanya ya Tuhan Yesus. Dan syafaat kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga maupun di bumi. Berikan kepada kami makanan kami secukupnya, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam penggoda pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama dikuatkan melalui firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan membalikan yang terbaik sebagai berkat yang kita dapat daripada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita melalui persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian, tetaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tetaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita ulang dari awal sekali lagi. Tetaplah dan lihatlah, tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dan kita akan terima doa berkat. Kita naikkan pujian Lingkupiku. Saya undang semua bangkit berdiri. Dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Raja atas kuasa. Ku tenang laku Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Raja atas masa. Ku jiwaku tenang dalam Kristus, jiwaku tenang dalam Kristus, sangat katanya dalam keheningan di saat badai bergelora. Ku akan
aku, ku tenang kau ayahku. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami, bahwa kami sudah dimerdekakan di dalam Tuhan, dan sekarang kami mengisi kemerdekaan dengan meninggalkan hidup kami yang lama, dengan setia melayani Tuhan. Karena itu Bapa, kami tetap menyerahkan kehidupan kami dalam pimpinan Tuhan. Dan bila Tuhan berkehendak untuk 1 minggu mendatang kami lewati di dalam aktivitas keseharian kami, di tengah tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, dan berkat-berkat Tuhan masih tersedia bagi kami, maka kami boleh menerima semuanya daripada-Mu. Jemaat terkasih dalam Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Limpahan kasih, sukacita, damai, dan sejahtera yang asalnya daripada Allah Bapa kita, daripada Yesus Kristus yang telah memerdekakan kita secara sempurna, sehingga kita memiliki kepastian keselamatan yang kekal, dan oleh penyertaan Roh Allah yang kudus, tinggal memberkati dan menyertai jemaat sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.